down, I know you got me, baby. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi sama aku Risma Yulia. Jadi di sini kita akan sharing bareng lagi mengenai materi kuliah aku. Jadi simak terus video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Saya akan menjelaskan materi dari PPT ini secara rinci, namun akan tetap singkat. Jadi, mulai dari agenda pemeriksaan pajak sampai jangka waktu pemeriksaan pajak. Jadi, berdasarkan isi PPT PMK 15 tahun 2025, yang dimana saya akan menjelaskan yang pertama itu mengenai agenda pemeriksaan pajak. Jadi, agenda ini menggambarkan seluruh tahapan yang diatur dalam PMK pemeriksaan terbaru, yakni yang pertama itu mengenai ketentuan umum pemeriksaan, yang kedua kewenangan, tujuan, tipe, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan, yang ketiga mengenai standar pemeriksaan, dan yang keempat jangka waktu pemeriksaan. Yang pertama ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum pemeriksaan. Jadi pemeriksaan ini itu adalah proses DJP untuk menghimpun, mengolah, dan menguji kebenaran dari data perpajakan ini secara objektif dan profesional. Jadi menggunakan standar pemeriksaan. Jadi pemeriksa ini dapat dari petugas PNS DJP atau tenaga ahli yang sudah ditunjuk seperti itu. Jadi terdapat juga istilah pemeriksaan bukti permulaan serta pemeriksaan ulang, atau jika ada data baru itu atau ada perubahan dari data tersebut secara signifikan. Yang kedua ini mengenai kewenangan, tujuan, ruang lingkup, dan kriteria pemeriksaan, yang dimana itu yang pertama ini kewenangan DJP itu berwenang memeriksa untuk menguji kepatuhan wajib pajak, lalu kepentingan lain terkait melaksanakan undang-undang pajak, misalnya penagih, keberatan, norma, penghitungan neto, atau dan sebagainya, seperti itu. Lalu yang kedua ini terkait tujuan pemeriksaan, jadi menguji kepatuhan wajib pajak, dan tujuannya itu administratif lainnya sesuai ketentuan pajak. Yang ketiga ini mengenai ruang lingkup, jadi dapat meliputi satu atau seluruh jenis pajak, satu atau beberapa masa pajak, tahun pajak, atau objek pajak bumi bangunan. Lalu yang keempat ini mengenai tipe pemeriksaan pajak, yang dimana lengkap atau semua pos SPT ini diuji secara menyeluruh, dan yang kedua itu terfokus hanya pos tertentu yang diuji secara mendalam, yakni yang ketiga ada spesifik, yang dimana pemeriksaan itu sederhana untuk pos-pos tertentu seperti itu. Lalu yang kelima ini ada kriteria pemeriksaan, yang dimana ini menguji kepatuhan, misalnya wajib pajak lebih bayar, wajib pajak rugi, wajib pajak mendapat pengembalian, pendahuluan risiko kepatuhan tinggi, data konkret yang menyebabkan pajak terutang ini tidak dibayar. Jadi yang keenam ini ada kriteria pemeriksaan, yang dimana ini ada tujuan lain yang termasuk itu seperti penghapusan NPWP, lalu ada penetapan PKP dan penyelesaian keberatan, lalu ada penentuan lokasi PPN, pengumpulan bahan penyusunan norma, lalu ada pengujian fasilitas pajak, dan lainnya itu sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti itu. Yang ketiga ini ada standar pemeriksaan, yang dimana standar pemeriksaan ini terdiri dari standar umum, yakni pemeriksa ini harus berintegritas, independen, dan berkualitas teknik pemeriksaannya. Lalu ada standar pelaksanaan, yang dimana melakukan persiapan, pengujian, pengumpulan bukti kuat, dan memastikan pemeriksaan ini dilakukan di kantor DJP atau tempat WP. Lalu yang ketiga ada standar pelaporan, jadi LHP ini akan dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan harus berisi pelaksanaan, simpulan, serta usulan pemeriksa. Yang keempat ini ada pembahasan yakni jangka waktu pemeriksaan, dan bagian ini biasanya diminta paling penting, dan bagian ini mengatur berapa lama DJP boleh melakukan pemeriksaan hingga laporan dibuat. Nah, jangka waktu ini juga dibagi beberapa bagian juga nih teman-teman. Yang pertama itu ada jangka waktu pengujian perhitungan mulai tanggal surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan sampai dengan tanggal penyampaian SPHP, yang dimana ada pemeriksaan lengkap itu maksimal 5 bulan, dan pemeriksaan terfokus itu maksimal ada 3 bulan.
Lalu ada pemeriksaan spesifik yang maksimalnya itu 1 bulan. Lalu yang kedua itu ada jangka waktu pembahasan akhir dan pelaporan yang dihitung sejak SPHP disampaikan. Jadi ada laporan pemeriksaan atau yang biasa disebut dengan LHP ini ada batas waktu maksimal 30 hari. Lalu yang ketiga ini ada perpanjangan jangka waktu pengujian. Jadi pada prinsipnya itu tidak ada perpanjangan kecuali untuk kasus kompleks tertentu, yakni audit grup usaha, transfer pricing, transaksi yang terindikasi rekayasa keuangan. Jadi perpanjangannya itu maksimal 4 bulan dan hanya untuk tahap pengujian aja. Lalu yang keempat ini ada jangka waktu pemeriksaan dengan tujuan lain itu maksimal 4 bulan dan tidak ada PAHP atau pembahasan akhir. Jadi sehingga proses itu lebih sederhana dan tidak ada perpanjangan. Lalu yang kelima ini ada pemeriksaan spesifik atas data kontrak, yang dimana ini pengujiannya 10 hari dan pembahasan dan pelaporannya juga 10 hari dan tidak ada perpanjangan, teman-teman. Oke, untuk pembahasan materi selanjutnya mungkin teman-teman bisa simak di channel ini dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu untuk next video materi-materi selanjutnya. Bye bye.